Ia terlahir dengan jalur jiwa yang rusak dan tidak dapat memanggil jenderal jiwa. Namun, ia sendirian melindungi umat manusia selama beberapa dekade. Pada akhirnya, ia mengorbankan dirinya untuk memberikan harapan bagi kelangsungan hidup umat manusia. Beruntung, takdir berpihak padanya. Ia kembali ke usia 18 tahun dengan semua ingatannya. Kembali ke usia 18 tahun. Di kehidupan ini, ia akan memimpin kebangkitan umat manusia. Dan tugas pertamanya saat ini adalah memperbaiki jalur jiwanya. Ia pun pergi ke apotek terbesar di benua timur untuk meracik sendiri obat untuk menyembuhkan jalur jiwanya. Karena di kehidupan sebelumnya, ia tidak hanya menguasai Mesia benua timur, tetapi juga formasi benua utara, dan juga alkimia benua selatan. Setelah berhasil memesan bahan-bahannya, ia memutuskan untuk pergi ke akademi terlebih dahulu untuk menyiapkan formasi untuk menghadapi gelombang monster beberapa hari mendatang. Di kehidupan sebelumnya, ia tak berdaya melawan gelombang monster. Kali ini, ia akan mengubah segalanya. Namun saat itu, ia tiba-tiba melihat patung Zuochi di halaman. Patung Zuochi ini tidak sederhana. Patung ini adalah peninggalan kepala sekolah pertama akademi. Di dalamnya terdapat batu jiwa Zuochi. Jika seseorang diakui oleh batu jiwa, ia dapat memanggil Zuochi untuk bertarung. Ia memohon kekuatan Zuochi, tetapi tidak ada jawaban. Kali ini berbeda. Ia langsung memanggil sistem untuk memindai patung. Setelah berhasil menentukan lokasi batu jiwa, ia memutuskan untuk mengambil batu jiwa. Saat gelombang monster datang, tiba-tiba sistem memberikan notifikasi. Ternyata bahan-bahannya telah tiba. Ia pun membereskan barang-barangnya dan berangkat ke apotek. Namun, di tengah jalan, ia menyadari sesuatu yang aneh. Orang yang baru saja berpapasan dengannya mencurigakan. Ia segera memerintahkan sistem untuk memindai. Ternyata, kekuatan jiwanya terkumpul di rongga dada. Merupakan metode kultivasi khas negara Milen. Negara Milen, negara Tiandu tempatnya berada, dan negara Yishui, dikenal sebagai 3 negara terkuat di benua timur. Dalam ingatannya, pemicu kehancuran benua timur adalah negara Milen. Ia pun menduga, pasti ada rahasia tersembunyi di balik ini. Di dalam apotek, pelayan dengan ramah melayani Song Yunxiang. Namun, ucapan Song Yunxiang mengejutkan pelayan. Ia mengatakan bahwa ia tidak punya uang. Pelayan itu langsung berkeringat dingin dan berkata, "Toko kami tidak menerima pembayaran di kemudian hari." Tetapi ketika ia melihat pil yang dikeluarkan Song Yunxiang, ia langsung tercengang, karena di dalamnya tidak hanya ada pil pemulihan jiwa tingkat 3, tetapi juga tingkat 4 dan 5. Bahkan ada pil yang tidak ia kenali. Ia pun bergegas untuk meminta izin kepada manajer toko. Song Yunxiang mengatakan tidak masalah, tetapi ia ingin meminjam ruang alkimia. Namun, setelah masuk ke ruang alkimia, Song Yunxiang terkejut. Tungku alkimia itu tidak bisa digunakan. Tetapi ia segera mengerti. Lagi pula, tidak ada yang bisa menggunakan alkimia di benua timur. Semua orang di sini berkultivasi jenderal jiwa, dan semua pil didatangkan dari benua selatan. Harganya selangit, tapi dia tidak panik sama sekali. Karena di kehidupan sebelumnya, dia telah mempelajari teknik pemurnian virtual. Dia bisa memurnikan pil obat bahkan tanpa tungku pemurnian. Detik berikutnya, dia mengeluarkan jimat dan mulai memurnikan. Sementara itu, pemilik toko terkejut melihat pil obat itu dan tidak bisa berkata-kata. Karena di dalamnya ada pil obat tingkat 5, pil darah pembakar. Kemudian dia tiba-tiba berdiri, dan segera pergi mencari Song Yunxiang. Sementara itu, Song Yunxiang telah menyelesaikan pemurniannya. Melihat pil rekonstruksi tingkat 6 di tangannya, dia tahu bahwa nadi jiwanya akhirnya bisa diperbaiki. Saat Song Yunxiang membuka pintu, dia menemukan pemilik toko dan asistennya telah menunggunya. Setelah berbasa-basi sebentar, pemilik toko mulai bertanya tentang asal-usul pil darah pembakar. Song Yunxiang tahu bahwa pemilik toko sedang menanyakan latar belakangnya. Jadi dia tanpa ragu menyebutkan nama rumah markis. Dia tahu untuk terus berkultivasi. Kekayaan adalah suatu keharusan. Dan pemilik toko itu mungkin orang dari kamar dagang Hong. Mereka menguasai 70% bisnis tanaman obat di negara Tiandu. Membangun hubungan baik dengan mereka akan bermanfaat. Pemilik toko melihat Song Yunxiang begitu kaya, dan berasal dari rumah Markis Jiwan, salah satu dari 8 jenderal Tiandu. Juga ingin mengenalnya lebih jauh. Setelah berpamitan dengan pemilik toko, Song Yunxiang berjalan menuju Akademi Mesin Perang. Tetapi saat dia berpapasan dengan seorang wanita, dia tiba-tiba terkejut. Ingatan yang telah lama terkubur tiba-tiba terbuka. Tanpa ragu, dia berbalik, dan menarik tangan gadis itu. Tetapi pada saat itu, sistem mengirimkan pemberitahuan. Pemegang Jenderal Bintang terdeteksi, mulai menyalin Jenderal Bintang. Ada yang memiliki Lubu, ada yang memiliki Guan Yu, tapi dia adalah sampah yang tidak bisa memanggil. Tapi yang tidak disangka siapapun, dia memiliki sistem serbaguna di dalam tubuhnya. Hanya dengan menyentuh tubuh seseorang, dia dapat langsung menyalin jenderal jiwa orang itu.
Dia berbalik dan meraih gadis yang berpapasan dengannya. Mulai menyalin Jenderal Bintang Lubu. Dia tahu jenderal jiwa pertamanya telah didapatkan. Tapi tindakan ini membuat gadis itu ketakutan. Gadis itu melepaskan tangannya, dan bertanya siapa dia. Tapi Song Yunxiang malah mendekat, memeluk gadis itu dan mengatakan dia bukan orang jahat. Tapi bagaimana mungkin gadis itu percaya? Dia berbalik dan menendangnya di selangkangan. Melihat gadis itu pergi, kenangan tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya. Ternyata gadis itu adalah kekasihnya di kehidupan sebelumnya. Mereka bertemu dan jatuh cinta saat terjadi pembunuhan. Tapi saat dia menangis kesakitan, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang berpakaian hitam mengejar Asan. Dia segera menghentikan mereka. Setelah berdiri, mereka memakinya. Saat mereka hendak mengejar Asan lagi, Song Yunxiang berdiri dan bertanya, "Kalian menabrak orang dan ingin pergi begitu saja?" Pertanyaan ini membuat mereka terdiam, dan mereka mulai memakinya. Sebelum dia selesai bicara, Song Yunxiang mengaku sebagai anggota Biro Investigasi Rahasia Negara Tiandu, dan menunjukkan sebagian kartu pelajarnya. Setelah saling berpandangan, orang-orang di hadapannya segera menangkupkan tangan dan mengaku sebagai kawan. Tapi Song Yunxiang yang jeli telah menyadari ada yang tidak beres. Dari cara mereka berlatih, jelas mereka berasal dari negara Milun. Namun, Song Yunxiang tidak membongkar kedok mereka. Dia ingin melihat apa sebenarnya rencana mereka. Saat itu, pria berbaju hitam mengajak Song Yunxiang untuk bergabung. Sebenarnya, mereka berencana untuk menyingkirkannya di tempat yang sepi. Namun, Song Yunxiang juga ingin melihat apakah dia bisa membantu Asan. Maka, keduanya dengan niat tersembunyi masing-masing terus mengejar Asan. Tak lama kemudian, mereka tiba di luar kota. Saat Song Yunxiang melihat dengan jelas, Asan sudah terkepung oleh para pria berbaju hitam. Asan yang terpojok mulai memanggil roh jenderalnya. Terdengar suara ledakan, lubu yang besar telah berdiri di hadapan mereka. Namun, menghadapi serangan Asan, para pria berbaju hitam tidak gentar, karena mereka telah menyiapkan banyak mesin tempur. Pria berbaju hitam di samping Song Yunxiang berhenti berpura-pura. Dia langsung mengeluarkan pedangnya dan menusuk ke arah Song Yunxiang. Namun, Song Yunxiang telah siap. Setelah menghindari serangan itu, dia berbalik dan menusuk tenggorokan lawannya. Melihat itu, sang pemimpin segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Tapi orang-orang ini bukanlah tandingan Song Yunxiang. Hanya dalam 3 detik, mereka semua terkapar di tanah. Namun, situasi Asan semakin berbahaya. Tidak hanya terikat rantai, dia bahkan tidak bisa melepaskan zirahnya. Ternyata, ini adalah formasi khusus yang dibuat oleh para pria berbaju hitam. Untuk menangkap roh jenderal, mereka sudah lama menginginkan lubu milik Asan. Pada saat genting ini, ketika Asan menoleh, pria ini terlahir dengan nadi jiwa yang cacat dan tidak bisa memanggil roh jenderal. Tapi jika dia menyentuh siapapun, dia bisa langsung menggandakan roh jenderal orang itu. FZ diganti dengan menggandakan, karena tidak jelas artinya. Melihat dua lubu di arena, semua orang tercengang, karena setiap roh jenderal bintang itu unik, dan tidak mungkin ada yang sama. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, Song Yunxiang telah melancarkan serangan. Sang pemimpin masih mencoba melawan, tapi dengan satu serangan balik, Song Yunxiang membuatnya menyadari kenyataan. Namun, Song Yunxiang tidak langsung membunuhnya. Dia ingin tahu apa tujuan mereka, dan mengapa mereka menyusup ke kota Tiandu. Tapi sang pemimpin sudah putus asa, dan tidak mau menjawab pertanyaannya. Dia langsung membakar sisa kekuatan jiwanya, dan bersiap untuk meledakkan diri. Namun, Song Yunxiang yang telah terlahir kembali, sangat familiar dengan ledakan diri. Dia langsung menghentikan ledakan diri itu dengan satu tangan. Tindakan ini membuat Asan terkejut. Melihat sang pemimpin yang terkapar, Song Yunxiang tahu dia tidak akan mendapatkan jawaban apapun. Maka, dia memutuskan untuk meminta Asan membawanya ke Taiyuan untuk diinterogasi. Mendengar ini, Asan terkejut. Pria di hadapannya ini tahu tentang Taiyuan. Menghadapi pertanyaan Asan, Song Yunxiang tidak menjelaskan banyak. Hanya mengatakan bahwa dirinya bukan musuh. Detik berikutnya, ia memberikan sesuatu pada Asan. Melihat manisan buah Hauten, Asan yang kebingungan menjadi semakin bingung. Mengapa Song Yunxiang tahu makanan kesukaannya? Namun, saat mereka berdua sedang mesra, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Melihat retakan di langit, Song Yunxiang panik, karena gelombang monster datang lebih awal. Sementara itu, Asan menunjukkan ekspresi seolah sudah menduganya. Seolah-olah dia tahu sesuatu. Song Yunxiang segera bertanya, ternyata semua ini adalah konspirasi negara Milun. Mereka telah menguasai metode untuk memicu retakan secara buatan. Retakan yang muncul sekarang dipicu oleh negara Milun. Mendengar ini, Song Yunxiang akhirnya mengerti segalanya. Mengapa orang-orang berbaju hitam ini menyusup ke negara Tiandu?
Setelah berpamitan singkat dengan Asan, ia bersiap untuk kembali ke akademi untuk melawan gelombang monster. Sambil berbalik, ia mulai bertanya pada sistem, apakah ia bisa menggunakan roh bintang lubu. Mendengar sistem mengatakan bahwa ia perlu membayar 3 kali lipat kekuatan jiwa. Song Yunxiang tidak ragu sedikit pun. Ia langsung mulai mengonsumsi pil secara gila-gilaan. Cara makannya ini membuat Asan yang berada di belakangnya tercengang. Pil seharga 50.000 langsung dimakan 3 sekaligus oleh Song Yunxiang. Tapi yang lebih mengejutkannya masih ada di belakang. Sebuah roh bintang yang sangat besar muncul di tempat itu. Asan terpana. Roh bintang yang hanya bisa dipanggil oleh tingkat Tian. Dipanggil oleh seseorang di puncak tingkat Huang. Song Yunxiang yang sedang memacu kudanya bertekad. Kali ini, ia harus menebus semua penyesalan masa lalunya. Di kehidupan sebelumnya, ia melihat keluarga dan teman-temannya mati mengenaskan di depannya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini ia kembali ke usia 18 tahun. Tidak hanya memiliki sistem serbaguna, tetapi juga menguasai alkimia dan formasi. Ia bertekad untuk mengubah segalanya. Melihat pasukan pengawal dikepung monster, ia mengayunkan tangannya, melihat tombak perang besar jatuh dari langit. Semua orang tercengang, saat asap di sekitarnya perlahan menghilang. Seorang jenderal jiwa, dengan tombak Fang Tian di tangan, dan menunggangi kuda api Qian, muncul di depan semua orang. Melihatnya, monster-monster di sekitarnya meraung dan menerjangnya. Song Yunxiang tidak gentar sedikit pun. Ia memacu kudanya ke arah monster. Saat jarak antara keduanya semakin dekat, Song Yunxiang menggenggam tombaknya, dan mengayunkannya dengan kuat. Monster yang tak terhitung jumlahnya langsung tewas di tempat. Adegan ini membuat orang-orang di belakangnya tercengang. Seorang anggota tim bertanya pada kaptennya, apakah ini bala bantuan kita? Namun, kaptennya juga kebingungan. Melihat Song Yunxiang telah mengalahkan semua monster, orang-orang pun tak peduli siapa dia, dan mulai bersorak untuknya. Tapi Song Yunxiang tidak berhenti lama. Ia segera bergegas ke medan perang berikutnya. Karena sekarang kota Tiandu penuh dengan monster. Dengan kemunculannya yang terus-menerus, ia telah diketahui oleh Badan Intelijen Kota Tiandu. Da Piaoli yang menatap layar dengan terkejut melihat Soul General. Karena tidak ada yang tidak mengenali tanda Weki yang ikonik itu. Song Yunxiang melihat teman-teman sekelasnya tidak dalam bahaya. Dia tahu formasi yang dia siapkan sebelumnya telah bekerja. Jadi dia memutuskan untuk mengambil Soul Jade Zuochi terlebih dahulu. Tapi saat dia menarik Soul Jade, tiba-tiba dia ditanya oleh RD apa yang sedang dia lakukan. Dia menunduk dan melihat. Mereka pernah melakukan hal yang tidak senonoh bersama. Tapi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Song Yunxiang langsung membuatnya pingsan. Namun, saat itu dia menerima notifikasi sistem. Karena masalah level, dia tidak bisa offset data Zuochi untuk sementara waktu. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa memasukkan Soul Jade ke dalam ruang penyimpanannya. Tapi kemudian dia melihat Soul General Lubu dan merasa kesulitan. Lagi pula, di mata teman-teman sekelasnya, dia masih dianggap sampah. Jika dia menggunakan Lubu untuk menyelamatkan mereka, itu akan terlalu berlebihan. Kemudian dia menyimpan Soul General Lubu, dan mulai memanggil Mesha Wei Yuan. Area asrama Akademi Mesha, MN Sangguan sedang dijatuhkan dan diserang oleh monster. Dia hampir diserang oleh sekelompok monster. Song Yunxiang langsung menebas kepala monster itu. Dengan serangan Song Yunxiang yang terus-menerus, monster yang tak terhitung jumlahnya mati di tangannya. Melihat itu, Sangguan di belakangnya, jantungnya berdetak kencang hingga 120 BPM. Dengan musnahnya monster terakhir, kekuatan jiwa Song Yunxiang juga habis. Semua orang menatap sosok yang perlahan muncul, dan tercengang. Dia terlahir dengan nadi jiwa yang cacat dan tidak dapat memanggil Soul General. Bahkan jika dia menggunakan Mesha, dia hanya bisa bertahan selama 3 detik. Namun, orang yang dianggap sampah inilah yang menyelamatkan seluruh akademi. Melihat sosoknya yang perlahan muncul, semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Kedua instruktur mau tidak mau mendekat dan bertanya, mengapa dia menyembunyikan kekuatannya. Tetapi saat Song Yunxiang berpikir bagaimana menjawabnya, Sangguan, yang baru saja dia selamatkan, tiba-tiba menerjangnya, dan memperkenalkan dirinya dengan malu-malu. Tetapi ketika Song Yunxiang mendengar nama Sangguan Yinkin, dia langsung tertegun, karena dalam ingatan kehidupan sebelumnya, Sangguan Yinkin adalah inang dari Star Soul General Long Qi. Memikirkan hal ini, Song Yunxiang langsung menariknya. Pada saat yang sama, dia memerintahkan sistem untuk FZ Star Soul General. Tetapi setelah memindai, sistem mengatakan bahwa dia tidak memiliki Star Soul General. Mendengar ini, Song Yunxiang baru ingat bahwa 10 bulan kemudian, keluarga Sangguan akan melakukan ekspedisi ke dunia rahasia. Soul Jade Long Qi mungkin didapatkan saat itu. Tetapi ketika dia sadar kembali, dia menemukan Sangguan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Teman-teman sekelasnya juga terkejut. Song Yunxiang mati rasa. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya.
Saat suasana canggung, sebuah mesya raksasa turun dari langit. Setelah mesya dibongkar, orang di dalamnya ternyata adalah kepala sekolah. Kepala sekolah berjalan langsung ke arah Song Yunxiang. Song Yunxiang merasa bingung, tetapi tetap memberi hormat. Namun, kepala sekolah tidak terburu-buru bertanya, malah mulai menyiapkan formasi. Setelah formasi peredam suara selesai disiapkan, dia mulai bertanya pada Song Yunxiang apa tujuannya. Mengapa menyembunyikan kekuatannya? Mendengar ini, Song Yunxiang tahu dia tidak bisa membicarakan sistem bintang. Jadi, dia menolak menjawab dengan alasan privasi. Tapi bagaimana mungkin kepala sekolah berhenti di situ? Dia mulai menyimpulkan. Dia bahkan mengatakan Song Yunxiang menyembunyikan kekuatannya dan menyusup ke Akademi Mesya demi jade jiwa Zuoqi. Setelah mendengar ini, Song Yunxiang segera membantah. Tapi kepala sekolah sudah yakin, karena inang Zuoqi memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi apapun. Jenderal Jiwa Lubu pastilah transformasi Song Yunxiang. Sekarang giliran Song Yunxiang yang bingung. Dia sama sekali tidak tahu Zuoqi memiliki kemampuan ini. Tapi dia juga tidak bisa memikirkan alasan yang bagus. Jadi dia mengakuinya saja. Mendengar pengakuan Song Yunxiang, kepala sekolah mengagumi kecerdasannya sendiri. Kemudian kepala sekolah mengajukan permintaannya. Dia berharap Song Yunxiang bisa pergi ke distrik utara untuk menyelamatkan pangeran kedua. Jika demikian, dia akan mengajukan permohonan ke negara Tiandu, agar Song Yunxiang dapat memiliki Zuoqi secara sah. Song Yunxiang yang tidak berdaya hanya bisa menyetujui. Kemudian, setelah meminum beberapa obat, dia bersiap untuk memanggil jenderal jiwanya dan berangkat. Tapi pada saat ini, Sang Guanjing di sampingnya meminta Song Yunxiang untuk membawanya. Dia bahkan melompat ke atas kuda. Sekarang giliran Song Yunxiang yang tercengang. Tapi demi jenderal jiwa Long Chou, dia tetap membawa Sang Guan menuju distrik utara. Saat ini, pangeran kedua di distrik utara sudah putus asa. Tidak hanya semua bawahannya terluka parah, tapi dia juga akan menghadapi binatang buas dengan kekuatan tingkat surga. Qiyongqi, tepat saat semua pengawal putus asa, Song Yunxiang akhirnya datang terlambat. Di dunia ini, setiap orang hanya bisa memanggil satu mesya, tapi dia bisa memanggil banyak. Meskipun dia memiliki begitu banyak mesya, dia juga kesulitan saat menghadapi binatang buas tingkat surga, Qiyongqi. Terlihat dia tiba-tiba mengayunkan tombak Fang Tianyang saat mengenai Qiyongqi, memancarkan aliran listrik yang tak terhitung jumlahnya. Arus listrik itu langsung menjebak Qiyongqi di tempat, membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian dia menyuruh Sang Guan di sampingnya untuk mulai mengumpulkan kristal rekahan langit di dalam tubuh binatang buas itu. Tapi pangeran kedua di sampingnya tampak bingung, karena kristal rekahan langit juga disebut batu ruang, dan tidak memiliki kegunaan dalam pertempuran. Tapi saat mereka kebingungan, Sang Guan sudah kembali sambil membawa 3 kristal. Melihat ini, Song Yunxiang tidak berani ragu sedikit pun. Sambil menarik kristal, dia menerjang ke arah Qiyongqi. Saat keduanya bertabrakan, energi yang mengerikan langsung mengamuk. Saat Song Yunxiang bersentuhan dengan Qiyongqi, dia mengendalikan kristal untuk menempel di tubuh Qiyongqi. Song Yunxiang langsung terlempar beberapa meter. Sebelum dia sempat bereaksi, Qiyongqi sudah mengejarnya. Detik berikutnya, suara ledakan besar terdengar dari tubuh Qiyongqi. Saat dilihat lagi, melihat pemandangan ini, semua orang tampak tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka, Crystal Void bisa memiliki efek seperti ini. Rasa sakit di tubuhnya tampaknya membuat Qiyongqi semakin mengamuk. Ia meraung dan menerjang ke arah Song Yunxiang. Seiring pertarungan terus berlanjut, tombak Fang Tian Song Yunxiang hancur. Dia tahu jika terus begini, meskipun dia terus-menerus, yang akan mati pasti pihaknya. Untuk membalikkan keadaan, dia harus menembus cangkang Qiyongqi. Melihat Qiyongqi menerjang ke arahnya lagi, Song Yunxiang tidak berniat menghindar sedikit pun. Namun, tepat ketika Qiyongqi hendak menggigit lengan kanannya, dia langsung menggenggam kristal dengan tangan kirinya, dan memasukkannya ke dalam mulut Qiyongqi bersama dengan lengannya. Saat Song Yunxiang merapal mantra lagi, energi yang mengerikan langsung keluar dari mulut Qiyongqi. Setelah asap menghilang, sosok Qiyongqi telah lenyap. Melihat ini, pangeran kedua segera berterima kasih kepada Song Yunxiang. Setelah berbasa-basi sebentar, Song Yunxiang bersiap untuk pergi. Insiden gelombang monster ini akhirnya berhasil diatasi. Dia berencana untuk pulang, karena di kehidupan sebelumnya, dia juga mengikuti para pengungsi ke selatan, melewati gurun kematian selama lebih dari 20 hari sebelum kembali ke keluarga Song. Namun, dalam waktu kurang dari sebulan, jadi dia memutuskan untuk pulang lebih awal, untuk membantu keluarganya mengubah sejarah itu. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menendang ke belakang. Terlihat seorang pria tua botak, menahan tendangan itu dengan mantap. Semua orang tercengang, karena aura yang ditunjukkan orang ini adalah seorang semi suci. Dia terlahir dengan bakat tertinggi.
mulai berlatih pada usia 3 tahun, dan mencapai puncak bumi pada usia 9 tahun. Pada usia 21, dia melangkah ke ranah langit, dan menguasai benua timur dengan teknik pamungkasnya, satu pedang menghancurkan sungai dan gunung. Namun, karena dia bukan wadah jiwa bintang, dia tidak pernah bisa mencapai ranah suci. Hanya ada 108 jiwa bintang di dunia, dan mereka biasanya sangat langka. Untuk mematahkan takdir manusia yang tidak bisa menjadi suci, dia mulai mengembara di dunia fana. Akhirnya, dia menjadi penjaga gerbang Akademi Jiwa Bela Diri. Melihat pria tua di depannya, Song Yunxiang tercengang. Tidak ada yang mengira penjaga gerbang Akademi Jiwa Bela Diri adalah seorang semi-suci. Melihat ini, yang lain segera memberi hormat. Setelah penjelasan dari Pak Tua Su, semuanya menjadi jelas. Ternyata ada 3 celah. Distrik Timur ditangani langsung oleh Kepala Sekolah. Distrik Selatan ditangani oleh Pak Tua Su. Distrik Utara awalnya ditugaskan kepada Song Yunxiang untuk ditahan. Pak Tua Su akan datang setelah menangani Distrik Selatan. Namun, setelah Pak Tua Su tiba, dia tetap bersembunyi. Tanpa diduga, dia akhirnya ditemukan oleh Song Yunxiang. Tetapi saat mereka berbasa-basi, Song Yunxiang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka mendongak, mereka telah dikepung. Orang yang memimpin adalah orang-orang dari kerajaan Milun. Mereka mengincar pangeran kedua. Pangeran kedua kemudian menjelaskan, karena kebijakan luar negerinya selalu bertentangan dengan putra mahkota pertama. Mendengar hal itu, semua orang tiba-tiba mengerti. Melihat serangan datang dari depan, Song Yunxiang dengan santai melemparkan sesuatu. Seketika, formasi tak terhitung jumlahnya muncul dan menangkis serangan itu. Pihak lawan jelas tahu ada ahli Half Saint, tetapi mereka masih berani melancarkan serangan. Pasti ada pendukung yang lebih besar. Jadi, setelah meminta Tuan Su untuk menjaga putra mahkota kedua, dia memberi isyarat kepada beberapa orang untuk bersiap menghadapi serangan. Tak lama kemudian, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran. Seiring pertempuran terus berlanjut, meskipun Song Yunxiang sekuat baja, dia mulai merasa kelelahan. Kapten lawan melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkan Song Yunxiang dan yang lainnya dalam waktu singkat, berusaha menyerang putra mahkota kedua secara diam-diam. Lucunya, pedang besar sepanjang 39 meter itu ditangkap oleh Tuan Su dengan tangan kosong. Dengan satu tamparan sederhana dari Tuan Su, meja lawan hancur berkeping-keping. Melihat ini, sang kapten langsung menyerah. Dengan kedua tangan di atas kepala, dia mulai memanggil bala bantuan. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita bergaun hitam panjang muncul di atap gedung. Setelah Song Yunxiang dan yang lainnya melihat siapa yang datang, mereka langsung terkejut, karena orang ini bukan hanya seorang ahli puncak tingkat surga, tetapi juga seorang utusan suci dari Sekte Suci Pingtian. Sekte Suci Pingtian, yang dikenal sebagai Sekte Iblis, adalah agama negara kerajaan Milun. Mereka juga mengendalikan setengah dari militer dan politik kerajaan Milun. Melihat kekuatan wanita itu, bahkan Tuan Su pun menghela nafas. Ini benar-benar pertanda buruk. Setelah terlahir kembali, dia tidak hanya menguasai Mesia dari benua timur, tetapi juga formasi dari benua utara, dan juga alkimia dari benua selatan. Namun demikian, menghadapi wanita di depannya, dia harus mundur, karena wanita itu adalah seorang ahli puncak tingkat surga, sementara dia hanyalah seorang bawahan tingkat kuning. Melihat wanita itu menyerangnya, dia buru-buru memanggil Tuan Su. Dengan suara gemuruh, Tuan Su telah memanggil mesianya dan melawan wanita itu. Dengan pelepasan energi yang mengerikan, semua orang terlempar beberapa meter jauhnya oleh gelombang kejut. Melihat ini, Song Yunxiang segera membawa semua orang menjauh dari medan perang. Pertempuran saat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Saat pertempuran memanas, Tuan Su, seorang ahli Half Saint, mulai terdesak. Pada akhirnya, dia ditendang beberapa meter jauhnya oleh wanita itu. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Namun, Song Yunxiang langsung melihat bahwa Tuan Su kalah karena kinerja mesianya. Tetapi dia tidak khawatir sama sekali, karena Tuan Su masih memiliki jurus pamungkas yang belum dikeluarkan. Dan sepertinya tendangan itu telah membangkitkan amarah Tuan Su. Arus listrik mulai memancar dari sekujur tubuhnya. Dengan suara ledakan, seberkas cahaya besar melesat ke langit. Itulah jurus pamungkas Tuan Su. Namun, wanita itu justru tersenyum, karena saat serangan diluncurkan, dia sudah berhasil menghindar. Song Yunxiang dan yang lain di belakang mengira serangan Pak Tua Su meleset. Tapi jika itu disebut jurus pamungkas oleh Pak Tua Su, bagaimana mungkin bisa dihindari semudah itu? Berkas cahaya yang melesat ke langit tadi, tiba-tiba berubah menjadi serangan tak terhitung jumlahnya yang menghujani ke bawah. Tidak hanya itu, serangan ini juga memiliki kemampuan pelacak. Seberapapun wanita itu menghindar, semuanya sia-sia. Wanita itu terkena serangan langsung. Serangan yang mengerikan itu merobohkan semua bangunan di sekitarnya. Para prajurit di sekitar yang melihat pemandangan ini, semuanya tercengang. Namun, setelah asap menghilang,
Meh wanita itu masih berdiri tegak di tempatnya. Sekarang giliran Song Yunxiang dan yang lain yang cemas. Karena wanita itu pasti memiliki jurus pamungkas. Setelah wanita itu melakukan beberapa gerakan, detik berikutnya, Mehnya tidak hanya pulih seperti semula, tetapi aura yang dipancarkannya bahkan lebih menakutkan daripada seorang semi-suci. Seharusnya disebut prasuci. Melihat wanita itu menyerang lagi, Pak Tua Su yang kelelahan tidak mampu menahannya. Seperti bola, dia ditendang ke sana kemari oleh wanita itu. Dengan tendangan terakhir wanita itu, Pak Tua Su terlempar keluar dari mehnya. Melihat Pak Tua Su terbaring di tanah, tak sadarkan diri. Semua orang panik, tapi Song Yunxiang tahu, Pak Tua Su masih punya satu kartu as, yaitu pil transendensi yang dia berikan. Sesuai namanya, dengan meminum pil transendensi, seseorang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang lebih tinggi untuk waktu yang singkat. Saat Pak Tua Su menelan pil itu, dia seakan langsung memasuki dunia spiritualnya sendiri. Dia melihat obsesi terdalamnya untuk menjadi seorang suci. Itu terjadi 30 tahun yang lalu. Dia tidak hanya kehilangan wanita yang dicintainya, tetapi juga dihina seperti seekor anjing kecil. Dia adalah seorang jenius yang langka. Pada usia 20 tahun, kultivasinya telah mencapai tingkat surgawi. Tapi sekarang, dia tidak hanya kehilangan wanita yang dicintainya, tetapi juga dipaksa memakan kotoran. Dia ditakdirkan untuk mencapai tingkat suci di masa depan, tapi dia bukan orang yang ditakdirkan. Jadi, seumur hidupnya dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat suci. Keluarga kekasihnya sama sekali tidak menyetujui hubungan mereka. Jika bukan karena permohonan kekasihnya, dia mungkin akan dibunuh di tempat. Melihat tatapan menghina mereka, dan mendengarkan permohonan kekasihnya yang berlinang air mata, dia membenci ketidakadilan surga, dan membenci ketidakberdayaannya sendiri. Aku, Su Heming, bersumpah dengan mencukur rambutku. Seumur hidupku aku tidak akan mencapai tingkat suci, dan tidak akan pernah menginjakan kaki di Yishui. Ketika aku mencapai tingkat suci, saat itulah aku akan melamar. Kembali ke masa sekarang, Su Heming tiba-tiba membuka matanya. 30 tahun pengembaraannya di dunia fana terasa seperti baru kemarin. Hari ini, dia akhirnya mencapai ambang batas tingkat suci. Saat itulah dia mengerti, mengapa mereka begitu sombong saat itu. Mengapa di bawah tingkat suci, semuanya hanyalah semut.